Stroke menjadi satu dari 3 penyakit penyebab kematian terbesar di dunia. Stroke yang awalnya identik dengan penyakit orang tua, saat ini dapat menyerang siapa saja. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nita Siboya dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan episode kita kali ini akan membahas penyebab terjadinya stroke. Banyak orang yang beranggapan serangan stroke hanya terjadi pada orang yang sudah tua. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan gaya hidup serta pola makan yang tidak sehat diimbangi dengan stres, serangan stroke dapat terjadi pada orang dalam usia produktif dan terjadi di mana saja, kota ataupun desa. Serangan stroke dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor risiko medis atau menderita suatu penyakit, serta faktor risiko pergaulan gaya hidup yang tidak sehat. Penyebab dari suatu stroke ini secara garis besarnya ada 2, yaitu adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen dan makanan dalam hari ini khususnya gula ke jaringan otak, dan adanya perdarahan dalam arti bahwa pembuluh darah yang ada di dalam tengkorak dia mengalami kelainan dan suatu saat pecah, atau bisa karena adanya benturan sehingga terjadinya kelainan darah masuk ke jaringan otak, menekan jaringan otak sehingga fungsinya menjadi terganggu. Memang dulu kalau kita bicara mengenai stroke, kita pikirkan ini pada usia lanjut. Sekarang ini penyakit stroke mulai bergeser ke usia yang lebih muda. Hari ini berkaitan dengan pola hidup dan pola makan. Pola hidup yang bagaimana yang cenderung bisa menimbulkan stroke di kemudian hari, yaitu pola hidup yang tidak sehat, dalam arti pola hidup stres, kemudian kurang istirahat, kurang olahraga, kebiasaan memakan makanan yang banyak lemak, gorengan, kemudian kurang makan buah-buahan, sayuran, dan yang terpenting memang olahraga rutin itu yang harus dibiasakan, termasuk kegemukan ya di dalam hal ini. Stroke juga dapat terjadi karena peradangan atau infeksi yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang menuju ke otak. Penggunaan obat-obatan seperti kokain dan amfetamin juga bisa mempersempit pembuluh darah di otak dan menyebabkan terjadinya stroke. Berdasarkan data, diperkirakan ada 500.000 penduduk yang terkena stroke. Dari jumlah tersebut, sepertiga dari penderita bisa pulih kembali, sepertiganya mengalami gangguan fungsional ringan sampai sedang, sepertiga sisanya mengalami gangguan fungsional berat yang mengharuskan penderitanya terus-menerus di tempat tidur. Hanya 10 hingga 15% penderita stroke bisa kembali hidup normal seperti sedia kala, sisanya mengalami kecacatan. Sehingga banyak penderita stroke menderita stres akibat kecacatan yang ditimbulkan setelah diserang stroke. Biasanya setelah mengalami stroke, maka tentu akan meninggalkan gejala sisa atau yang kita kenal dengan kecacatan. Tidak semua stroke memang meninggalkan gejala sisa. Bila stroke kita kategorikan ke stroke yang ringan, dalam arti bahwa mengenai pembuluh darah yang kecil dan lokasinya tidak merupakan lokasi yang sangat penting di mana banyak jaringan-jaringan syarafnya, tentu akan membaik, bisa hampir ke sedia kala. Sedangkan bila mengenai pembuluh darah yang sedang dan mengenai lokasi-lokasi tentu akan meninggalkan gejala sisa, mulai dari terjadinya gangguan pada aktivitas sehari-hari, bahkan yang berat hanya bisa di tempat tidur saja dengan gangguan dari kesadaran, bicara, dan lain-lain. Kecacatan yang ditimbulkan stroke antara lain, penurunan parsial gerakan lengan dan tungkai, bermasalah dalam berpikir dan mengingat, menderita depresi, mengalami kesulitan bicara, menelan, membedakan kanan dan kiri. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya tingkat produktivitas serta dapat mengakibatkan terganggunya sosial ekonomi keluarga. Pemirsa, begitu banyak dan beragamnya orang yang dapat menderita stroke serta kecacatan yang ditimbulkannya.
Berikutnya kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana mengurangi dan menghindari resiko terkena stroke dan penanganan pada penderita stroke. Tetaplah bersama kami dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Sampai jumpa.